Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Lanjutkan kajian kita dalam bahasan kitab Hilyah Talibil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Kita masih mengulang pasal yang pertama di dalam kitab ini, yaitu adab-adab yang mesti diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Di pertemuan yang lalu kita telah mengulang ada 6 atau 7 adab yang mesti diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Yang pertama yaitu ilmu adalah ibadah. Kemudian yang kedua, ikutilah jalan para salafus saleh, ikutilah jalan para salafus saleh. Kemudian yang ketiga, senantiasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, selalu menjaga sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, rendah hati dan tidak sombong, rendah hati dan tidak sombong. Kemudian yang keenam, qanaah dan zuhud, qanaah dan zuhud, yaitu menerima segala apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan zuhud terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menghindari atau menjauhi segala perkara yang akan mendekatkannya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dengan menjauhi segala macam syubhat dan keinginan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena hakikat zuhud itu, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, yaitu meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan lebih menyibukkan diri dengan apa-apa yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita, baik bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita. Dan seorang penuntut ilmu harus zuhud di dalam kehidupan dunianya, tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan dia harus mengumpulkan seluruh keterputusasaannya terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, tidak meminta-minta, tidak mengemis kepada manusia. Kemudian yang ketujuh, berhias dengan keindahan ilmu, berhias dengan keindahan ilmu. Ilmu adalah perhiasan orang yang mencarinya atau orang yang memilikinya. Maka ketika dia belajar ilmu agama, hendaklah dia hiasi dirinya dengan keindahan ilmu. Apa keindahan ilmu yang ada pada diri orang yang memilikinya? Yaitu ketenangan, kemudian kewibawaan, kekhusyuan, ketawaduan, kemudian teguh di atas kebenaran, teguh di atas kebenaran. Kemudian istiqomah di dalam beragama dengan menjalankan segala perintah Allah
dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya salaf terdahulu berpesan kepada kita agar kita menjadi orang yang berbeda dengan kebanyakan orang ketika kita menuntut ilmu agama, ketika kita mempelajari sunnah, belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diharapkan, kata para salaf, kita berbeda dengan kebanyakan orang-orang awam yang tidak belajar sunnah, tidak belajar hadis, tidak menuntut ilmu agama. Dengan apa? Dengan sifat-sifat yang tadi kita sebutkan: tenang, wibawa, khusyuk, tawadhu, ya, kemudian teguh di atas kebenaran, istiqomah, ya, di atas agama, dan seterusnya. Ya, maka penuntut ilmu harus memperhatikan hal ini. Jangan menjadi orang yang sudah mempelajari hadis, mengetahui sunnah Nabi SAW, akan tetapi tidak ada bedanya dengan kebanyakan orang. Ya, tidak ada bedanya dengan kebanyakan orang, baik dalam bicaranya, dalam sikapnya, ataupun dalam perbuatannya. Enggak ada bedanya antara dia dengan orang yang tidak mengenal sunnah atau mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka orang yang belajar ilmu agama hendaklah menghiasi dirinya dengan keindahan ilmu. Kemudian yang kedelapan, adab yang mesti dia perhatikan adalah berhias dengan kesopanan. Berhias dengan kesopanan. Para penuntut ilmu harus menjadi orang yang sopan, sopan santun, baik akhlaknya, memiliki sifat yang terpuji. Perhatikan ini, para penuntut ilmu harus menjadi orang yang lebih sopan, orang yang memiliki akhlak yang mulia, sifat-sifat yang terpuji. Ya, hendaklah dia jadikan kesopanan tersebut sebagai perhiasan dirinya, sebagai perhiasan dirinya. Bagaimana bentuk kesopanan para penuntut ilmu? Dijelaskan oleh Syekh di dalam kitabnya ini, yaitu dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah akhlak yang terpuji, yang dicintai, diridhai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wajah yang berseri. Wajah yang berseri-seri. Artinya wajah yang terukir padanya senyuman. Tidaklah dia bertemu dengan orang lain melainkan dia tersenyum. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, kata sahabatnya, tidaklah dia bertemu dengan saya melainkan beliau senantiasa tersenyum. Ya. Memberikan wajah yang berseri-seri. Kemudian menyebarkan salam. Ini diantara bentuk kesopanan. Ketemu sama orang lain mengucapkan salam. Ya, ketemu sama orang lain mengucapkan salam. Kemudian lapang dada terhadap orang lain. Lapang dada terhadap orang lain. Ya, tidak sempit dada. Tidak sempit dada, akan tetapi berlapang dada. Ketika misalkan ada seseorang yang tidak sengaja mungkin menyakitinya, tidak sengaja, atau kelepas sikap atau ucapan, maka hendaklah dia berlapang dada. Atau ketika ada orang yang menyelisihinya dan seterusnya, ya, menyelisihinya dan seterusnya, maka hendaklah dia berlapang dada. Ya. Kemudian menghargai diri sendiri tanpa kesombongan, menghargai diri sendiri tanpa kesombongan. Kemudian memuliakan diri sendiri tanpa keangkuhan, semangat tanpa fanatik, kemudian antusias di dalam membela kebenaran dengan tidak sombong, dengan kesombongan jahiliyah. Ini adalah bentuk kesopanan yang mesti kita perhatikan sebagai para penuntut ilmu. Makanya seharusnya, ya, para penuntut ilmu itu dikenal sopan, baik, terpuji akhlaknya oleh manusia. Ya, seharusnya penuntut ilmu itu dikenal oleh manusia sebagai seorang yang sopan, baik akhlaknya, terpuji sifatnya. Karena inti daripada ilmu itu sendiri adalah apa? Akhlak. Inti daripada ilmu itu sendiri adalah apa? Akhlak, kesopanan, keelokan tingkah laku, kesantunan ucapan, baiknya perbuatan. Itu inti daripada ilmu.
yang didasari rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan siksaan Allah Azza wa Jalla. Makanya oleh karena itu penuntut ilmu harus menjauhi segala macam sifat, ucapan ataupun perbuatan yang akan merusak kesopanannya. Harus dia jauhi apapun ucapan yang buruk, ucapan yang keji, yang tidak senonoh, mesti dia jauhi dari lisannya. Ya, mesti dia jauhi dari lisannya. Ataupun perbuatan yang akan merusak kesopanannya. Ya, ataupun perbuatan yang akan merusak kesopanannya, seperti apa? Menggibahi orang atau memukul orang, merusak kesopanannya sebagai seorang penuntut ilmu, nyakiti orang, menzalimi orang dan seterusnya. Ya, maka dia mesti menjauhi segala macam ucapan ataupun perbuatan yang akan merusak kesopanan dirinya. Semua perbuatan buruk, sifat yang hina, rendah, seperti ujub, riya, sombong, angkuh, merendahkan orang lain, kemudian duduk-duduk di tempat-tempat yang di situ akan meruntuhkan kewibawaannya sebagai seorang penuntut ilmu agama. Duduk-duduk di tempat-tempat yang akan meruntuhkan ya kewibawaannya, kemuliaannya sebagai seorang penuntut ilmu agama. Seperti apa? Seperti pasar. Ya, dia lebih mencintai pasar dan seterusnya. Lu suka duduk di situ. Seperti duduk di kafe-kafe, terlalu sering duduk-duduk di situ. Ya, lebih suka duduk di situ atau di klub-klub dan seterusnya. Ini nggak boleh. Ya, tidak boleh. Dia harus menjauhi tempat-tempat ini. Dia harus menjauhi tempat-tempat ini yang akan mengundang kecurigaan orang lain, yang akan membuat orang lain berprasangka buruk terhadap dirinya. Ya. Nah, kemudian yang kesembilan, berjiwa kesatria. Penuntut ilmu harus memiliki sifat kesatria, yaitu berani, teguh dalam berpegang kepada kebenaran. Ya, teguh dalam berpegang pada kebenaran. Berani di sini maksudnya apa? Kuat di dalam memegang kebenaran, al-haq. Ya, tidak dia lepaskan karena dia takut dibuli, takut dicemooh oleh orang lain, takut dijauhi oleh orang lain. Tidak. Seorang penuntut ilmu harus memiliki jiwa kesatria. Ketika dia mengetahui kebenaran, ya, lalu dia pegang kebenaran itu dengan kuat, sehingga membuatnya dimusuhi, dijauhi, bahkan dikucilkan oleh orang lain, maka dia harus berani, harus kuat, tidak lemah. Ketika dia baru menjalankan sunnah, kemudian orang-orang mengejeknya, orang-orang merendahkannya, orang-orang membulinya, kemudian dia apa? Dia tinggalkan sunnah, kemudian kembali melakukan apa yang dipandang baik oleh kebanyakan orang. Ini bukan jiwa seorang penuntut ilmu agama. Penuntut ilmu agama harus apa? Memiliki jiwa apa? Ksatria, pemberani. Ya, sehingga dengan jiwa ini dia akan teguh di atas kebenaran, di atas al-haq yang dia yakini, di atas agama yang lurus ini. Kemudian dia berani menyampaikan kepada orang lain. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara yang bijak, dengan cara yang penuh sopan santun, tidak sembarangan. Ya. Kadang-kadang sebagian penuntut ilmu agama ceroboh. Dia berani iya, tapi ceroboh di dalam menyampaikan kebenaran, sehingga membuat orang apa? Lari dari agama. Dia tidak takut memang iya, cuman tidak ada hikmah di dalam dakwahnya, di dalam seruannya kepada orang lain, sehingga membuat orang apa? Lari. Sementara Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang mulia, ya, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Kata Nabi SAW, berikan kemudahan kepada orang, berikan kemudahan kepada orang, jangan persulit orang. Berikan kemudahan kepada orang untuk mengikuti agama yang hak ini, jalan ini. Berikan kemudahan kepada orang, jangan persulit orang. Ya, jangan persulit orang. Kemudian berikan kabar gembira kepada orang. Jangan buat orang, kata Nabi SAW, lari dari agama ini. Dengan apa? Dengan cara kita yang tidak bijak, cara kita yang tidak hikmah, membuat orang lari. Kita ingin menyebarkan sunnah, kita ingin orang-orang tahu dengan sunnah, mengikuti sunnah dan seterusnya.
Akan tetapi karena sifat kita, karena semangat kita yang tidak tertuntun, ternyata membuat orang lain lari dari sunnah, lari dari agama ini. Banyak contoh. Ya, seperti misalkan sebagian ada yang keras dalam masalah jenggot, celana, keras. Iya, ini masalah agama. Kita mesti sampaikan. Cuman ada orang, jangankan untuk memendekkan celana, memanjangkan jenggot, sholat aja enggak. Ya, maka kita mesti melihat mana yang lebih penting dahulu untuk dia lakukan. Tentunya yang lebih penting dahulu apa? Mengerjakan sholat. Maka kita suruh dia sholat, terus sholat. Kemudian ajak dia ke majlis pelan. Ya, perlahan tapi pasti kita menggiringnya untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekali lagi mesti dibedakan antara sifat kesatria kita menjauhi sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat kesatria, seperti lemah hati, ya, hatinya gampang bolak-balik, kurang sabar, akhlak buruk, yang semuanya ini akan menghancurkan keberkahan ilmu yang ada pada dirinya, kemudian menghalangi lidahnya dari mengatakan kebenaran ketika dia tidak memiliki sifat kesatria. Justru yang dia punya sifat penakut, lemah hati, tidak sabaran untuk tetap kokoh teguh di atas agama ini, memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat yang ke-10 yang mesti diperhatikan adalah menjauhi segala macam bentuk kemewahan yang berlebihan. Menjauhi segala macam bentuk kemewahan yang apa? Berlebihan. Ya. Jangan biasa memanjakan diri dengan kesenangan dan kemewahan. Jangan biasakan memanjakan diri dengan kesenangan dan kemewahan. Artinya segala sesuatu enak, mudah, ya, dia peroleh, ya. Karena kemewahan dan diri yang manja akan membawa seseorang kepada kemalasan, malas. Kemudian tidak memiliki sifat patriot, pejuang, karena biasa enak, segala sesuatunya dengan mudah dia dapatkan, dia peroleh, dan seterusnya. Justru agama kita memerintahkan kita untuk apa? Untuk hidup sederhana. Itu hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, ya, tidak berlebih-lebihan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kehidupan sederhana itu bagian daripada keimanan kita. Kehidupan sederhana itu adalah bagian keimanan, adalah bagian dari keimanan. Ya, jangan seperti orang-orang yang tertipu, orang-orang yang tertipu dengan kehidupan orang-orang Barat yang hidupnya serba mewah, serba enak, serba mudah. Dan perhatikan, ini yang sekarang menjadi fitnah bagi kalangan muda-mudi Islam. Ketika dipertontonkan bagaimana enaknya hidup orang-orang kaya, anak-anak orang kaya, pakai mobil mewah, pakai perhiasan mewah, harta banyak, pergi sana sini dengan mudah dan seterusnya, makan enak, membuat pemuda-pemudi Islam berhayal
bagaimana dia hidup seperti kehidupan orang-orang yang diliputi oleh kemewahan ini. Ya, dan ini adalah peradaban palsu yang menggiring orang kepada sifat cengeng. Ketika diuji sedikit atau ketika dia jatuh sedikit, dia pun menangis, sedih, galau dan seterusnya. Kemudian melemahkan ototnya, tidak mau berjuang, tidak mau bekerja keras. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, kata Umar, "Iyyakum wat-tana'um wa ziyal 'ajab." Kata Umar, jauhilah kebiasaan suka bersenang-senang. Jauhilah kebiasaan suka apa? Bersenang-senang. Hidupnya untuk senang-senang aja. Ya, karena dia diliputi kemewahan, kekayaan, kesenangan, dan gaya hidup orang ajam, orang asing, yang mereka hidup memang untuk dunia. Sementara orang mukmin hidup untuk apa? Untuk akhirat. Orang ajam, orang asing, yaitu orang kafir, hidup memang demi dunia. Sehingga mereka berlomba-lomba mencari apa? Mencari dunia. Kita temukan ada orang yang beli pulau, kemudian bangun istana, kemudian memiliki mobil-mobil mewah, koleksi mobil mewah, memiliki harta sekian triliun dan seterusnya. Koleksi ini, koleksi itu, ya Allah. Nah, itu yang diikuti oleh sebahagian umat Islam. Mereka contoh, sehingga mereka berbangga-bangga dengan apa? Kemewahan hidup. Kita bisa lihat sekarang ini, orang-orang bangga dengan hartanya. Ya, berbangga-bangga dengan apa? Hartanya. Dan ini yang Allah sampaikan dalam surah Al-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dilalaikan oleh kesenangan dunia, kemewahan dunia, sampai kalian masuk liang lahat. Dilalaikan dari mentaati Allah. Kenapa bisa dilalaikan oleh kemewahan? Karena kerjaannya mencari kemewahan, berbangga-bangga dengan kemewahan, sibuk memamerkan ini dan itu dan seterusnya. Penuntut ilmu mesti menjauhi dirinya dari kesenangan dan kemewahan yang melalaikan dirinya. Bukan berarti kita dilarang kaya. Kalau kita diberikan harta banyak oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, gunakan harta itu untuk apa? Untuk bersedekah, membantu agama Allah Azza wa Jalla, untuk bangun ini, bangun itu dan seterusnya. Bukan untuk memanjakan diri kita. Kalau tidur di kasur yang harganya puluhan juta, kalau naik mobil yang harganya miliaran, kalau makan dengan harga jutaan, subhanallah. Ada orang yang seperti itu. Apalagi di zaman sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, di mana Allah Azza wa Jalla membukakan dunia untuk manusia. Ya Allah, Allah benar-benar bukakan dunia untuk manusia, sehingga mereka berlomba-lomba mencari dunia yang Nabi SAW katakan dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Itu yang mereka perebutkan. Dan hati-hati, orang yang sering dan selalu kenyang, besok di akhirat dia adalah orang yang paling lama merasakan kelaparan. Paling sering kenyang, ya, makan enak, besok di akhirat kata Nabi SAW, dia adalah orang yang paling lama merasakan kelaparan. Berbeda dengan orang-orang yang kelaparan di dunia, seringnya lapar ketimbang kenyang. Besok di akhirat dia adalah orang yang pertama merasakan nikmatnya makanan yang Allah sediakan buat mereka. Makanya oleh karena itu, berhati-hati dari kemewahan, kesenangan, ya, yang akan melalaikan kita dari menjalankan agama Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kemudian yang ke-11, menghindari
forum-forum yang sia-sia, menghindari forum-forum yang sia-sia, majlis yang sia-sia. Ya. Jangan sesekali kita, kata Syekh, menginjakkan kaki di permadani milik orang yang melakukan kemungkaran. Jangan sekali-kali menginjakkan kaki di permadani karpet milik orang yang melakukan kemungkaran dan melanggar batas kesopanan di forum pertemuan mereka. Ya, jangan sesekali kita ikut di pertemuan-pertemuan orang-orang yang melakukan kemungkaran atau orang-orang yang melakukan debat kusir, majelis yang sia-sia, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Kita nggak boleh duduk di situ, menghadirinya jangan, dilarang, hindari ini. Ya, hindari ini. Karena kalau sekiranya kita, kata Syekh, duduk di situ, hadir di situ, ya, seperti misalkan majelis orang yang berjudi. Orang yang berjudi. Kadang-kadang kita ada sebagian orang yang menyaksikannya, menontonnya dan seterusnya. Atau majelis-majelis yang lain. Pertandingan ini dan itu yang di situ ada perjudian. Ada kemungkaran. Kata Syekh, kalau kita datang, duduk, ya, hadir ke sana, maka dosamu kepada ilmu dan ulama sungguh besar. Dosamu, kata Syekh, kepada ilmu yang kau pelajari dan kepada ulama sungguh besar. Dosa kepada ilmu maksudnya apa? Maksudnya dia tidak mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, yang dia ketahui, tidak dia amalkan. Ilmu yang telah dipelajari, yang telah diketahui, apabila tidak diamalkan, maka ilmu tersebut akan menjadi apa? Bumerang. Bukannya membawa kita ke surga, akan tapi menyeret kita ke neraka. Menyeret kita ke neraka. Makanya dibutuhkan jiwa kesatria tadi. Sifat yang keberapa tadi jiwa kesatria? Berapa tadi? Hah? Yang ke-9 ya. Dibutuhkan jiwa kesatria, berani, teguh, kuat, kokoh di atas kebenaran. Bukan yang memiliki sifat yang lemah hati, kurang sabar, ya, dan tergesa-gesa dan seterusnya. Jauhi majlis-majlis ini, apalagi zaman sekarang. Orang banyak membuat majlis, banyak membuat forum, tapi isinya apa? Isinya sia-sia. Debat kusir, majlis gosip, gibah dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-12, menghindari kekacauan. Menghindari apa? Kekacauan. Jauhkan diri kita dari keramaian dan kekacauan. Yang akan membawa kita kepada kehancuran, kesalahan. Jauhi diri kita dari keramaian dan kekacauan yang akan membawa kita kepada kehancuran, kesalahan. Kita yang tidak memiliki ilmu, ketika misalkan ada perkara atau ada masalah yang orang-orang ramai membicarakannya, orang-orang ramai mengurusnya, memberikan perhatian terhadapnya, kita nggak punya ilmu, maka jauhkan diri kita. Itu bukan urusan kita. Jangan nimbrung di situ, karena akan membawa kita kepada kesalahan, kepada kehancuran dan kebinasaan. Dan Allah telah ingatkan kita di dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kau berbicara, kata Allah Azza wa Jalla, tentang sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Kita tidak punya ilmu tentang bagaimana mengurus negara, maka jangan sekali-kali kita berbicara tentang bagaimana sebaiknya mengurus negara. Kita nggak punya ilmu tentang masalah syariat, maka jangan berbicara tentang masalah syariat agama. Biarkan ahlinya yang berbicara. Biarkan ahlinya yang terjun. Adapun kita, ketika misalkan ada
sesuatu yang membuat ramai, membuat heboh, membuat kekacauan, kita jauhkan diri kita agar kita tidak terfitnah dengan kekacauan itu. Apalagi sekarang ini. Ini lagi kacau nih sekarang. Masalah apa? Virus corona, COVID-19. Dia dokter enggak bicara tentang corona. Dia juga bukan pihak yang berwenang, pemerintah juga bicara tentang virus corona. Ya. Dia bukan ahli ini, bicara juga. Enggak ada gunanya, udah. Kita ngapain? Ya kita lakukan yang menjadi kewajiban kita, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, zikir dan seterusnya. Ketika ada himbauan dari pemerintah begini dan begitu, sam'an wa ta'ah. Sebagaimana Nabi SAW berpesan, alaikum bisam'i wa ta'ah. Hendaklah kalian mendengarkan dan mentaati. Wa in ta'ammara alaikum abdul habashi. Sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak Habasyah yang berkulit hitam. Sam'an wa ta'ah. Dokter berbicara, ya sudah. Dokter berbicara, sudah. Dan kita memang ketika mendengar berita-berita, ya harus kita teliti kebenarannya. Harus kita teliti kebenarannya. Kita cek, ini yang bicara ahlinya atau tidak, pakarnya atau tidak. Kalau enggak, ya sudah, kesampingkan. Kalau ahlinya, sudah terima. Jangan hanyut di dalam keramaian ataupun kekacauan yang tengah menimpa manusia. Jauhkan diri kita, udah. Karena ini akan menggiring kita, membawa kita kepada apa? Kepada salah ucap, salah sikap, salah berbuat, sehingga kita hancur dan binasa. Sama di sini Syekh memberikan contoh ketika terjadi sengketa antara dua kabilah besar tengah bersengketa, berperang. Maka datang kabilah yang ketiga berusaha untuk mendamaikan mereka. Ini lagi heboh, ini lagi kacau, ramai. Maka dibuatlah pengadilan syariah untuk mendamaikan mereka. Diangkat seorang ulama menjadi hakim. Anggap kabilah A dan kabilah B. Ternyata kabilah A telah membunuh 4 orang dari kabilah B, sehingga kabilah B ingin balas dendam. 4 orang dari kabilahnya telah mati. Maka ketika kabilah yang ketiga ini membuat pengadilan syariat, mengangkat seorang ulama menjadi hakim, maka diputuskan oleh ulama ini untuk mengkisos 4 orang dari kabilah A. Untuk mengkisos 4 orang dari kabilah A. Maka berkata salah seorang imam yang bernama Babu bin Ahmad, dikatakan hukum kisos tidak berlaku dalam kasus semacam ini. Hukum kisos tidak berlaku, katanya. Kenapa? Siapa yang mau dikisos? Ketika terjadi peperangan antar kabilah, nggak tahu siapa yang membunuh, nggak tahu siapa yang memukul. Maka dalam keadaan seperti ini, kata Syekh Babu bin Ahmad, tidak berlaku hukum apa? Hukum kisos. Lalu hakim ini berkata, ini tidak dibahas dalam kitab apapun, kata dia. Masalah ini tidak dibahas dalam kitab apapun. Dibantah oleh Syekh Babu bin Ahmad, justru tidak ada satupun kitab yang tidak membahasnya. Artinya hampir semua kitab membahas tentang masalah ini. Nah, ketika itu di tangan sang hakim atau di dekat sang hakim ada kamus tentang ajaran Islam. Maka dia katakan, ini kamus, coba tunjukkan kepada saya. Kalau kau tadi mengatakan justru tidak ada satupun kitab yang tidak membahasnya, artinya semua kitab membahas tentang masalah ini. Dalam keadaan perang antar kabilah, lalu ada yang mati dari kabilah tersebut, maka tidak berlaku hukum apa? Kisos, kata dia. Karena nggak jelas yang membunuh siapa, yang mukul siapa, nggak jelas. Maka ketika itu dibuka oleh Syekh kamus yang diberikan kepadanya,
Pandangan matanya langsung tertuju pada kalimat al-haisyah, al-fitnatu wa ummu hubain wa laysa fil haisyat qiwat. Masya Allah. Ternyata di kamus itu ada bahasan al-haisyah. Haisyah artinya adalah fitnah, ya, fitnah. Dan ummu hubain sejenis serangga. Dalam situasi fitnah tidak berlaku hukum qisas. Maksudnya apa? Fitnah, pembunuhan, peperangan antara dua kabilah atau dua kampung. Ketika ada yang mati, maka tidak berlaku hukum apa? Hukum qisas. Nah, perhatikan di sini. Ketika kita, ini pelajarannya kata Syekh Bakar Abu Zaid, ketika kita tidak memiliki ilmu tentang itu, kemudian kita nimbrung dalam kekacauan yang terjadi, lihat salah-salah di dalam memberikan apa? Fatwa. Itu kalau sekiranya tidak ditunjukkan oleh Syekh Babuddin Ahmad, maka gara-gara perintahnya 4 orang dari kabilah A tadi harus apa? Mati. Bahaya. Mending diam. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Man sakata najah. Orang yang banyak diam dia akan selamat ketimbang banyak apa? Bicara. Umar mengatakan, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, wa man kathura khata'uhu kathura dhunubuhu, fannaru awla bihi. Kata Umar, barang siapa yang banyak ngomong, banyak salah, banyak dosa. Orang yang banyak dosa, neraka lebih berhak, ya, membakar jasadnya. Udah, kalau kita nggak punya ilmu nggak usah nimbrung. Orang membicarakan ini, sekolah enggak bicara tentang pemerintahan. Ini apaan presiden ini? Ini apaan nih menteri kayak begini? Subhanallah. Ente siapa? Sehingga harus berbicara tentang masalah yang kita tidak memiliki ilmu tentang itu. Udah, mendingan diam. Nggak usah nimbrung dalam kekacauan keramaian. Ini sekarang banyak masalah yang rame sekarang ini. Buat orang semuanya heboh. Kacauan, masalah ini, masalah itu, udah. Kita kalau nggak ada ilmunya, dan juga kalau banyak ngomong emang bisa merubah keadaan juga enggak. Kita siapa? Mending kita apa? Baca Al-Quran, ambil pelajaran dari Al-Quran, baca hadis Nabi SAW, mending zikir, mending bakti sama orang tua, mending mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf, bermain sama anak dan seterusnya, mending begitu daripada nimbrung dalam perkara yang lagi heboh, lagi rame, membuat kekacauan di tengah-tengah manusia. Udah nggak usah. Ini paham sampai sini? Ya, menjauhi apa tadi? Menghindari kekacauan. Yang ke-13, menghiasi diri dengan kelemah lembutan. Penuntut ilmu harus lembut, ya, harus lembut dalam perbuatan, dalam tutur kata, ya, harus lembut, nggak boleh kasar. Kalau dia ngomong, perkataannya adalah perkataan yang membuat orang senang mendengarnya, membesarkan hati orang. Ya, perbuatannya juga demikian. Perbuatan yang membuat orang lain senang, bukan yang merugikan orang, menzalimi orang dan seterusnya. Ya, makanya Nabi SAW adalah orang yang paling lembut tutur katanya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Nabi SAW bukanlah seorang yang suka bertutur kata buruk, bertutur kata keji, menyumpah serapah orang, ya, melaknat orang. Itu bukan Nabi SAW. Makanya ketika dalam suatu kejadian orang-orang musyrik melakukan perbuatan jahat, datang sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, datang ya beberapa orang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, il'anhum ya Rasulullah, il'anhum ya Rasulullah, laknat mereka ya Rasulullah, cela mereka ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya aku tidak diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaknat dan mencela manusia. Aku nggak diutus oleh Allah untuk itu. Masya Allah. Makanya penuntut ilmu tutur katanya harusnya lebih apa? Lebih lembut ketimbang orang-orang yang nggak belajar. Ini malah sebaliknya. Penuntut ilmu lisannya lebih tajam daripada lisan orang yang nggak belajar. Ya,
Pokoknya kalau dia udah ngomong, orang langsung udah hati-hati, hatinya terluka dan seterusnya, perasaannya ya tersayat-sayat oleh ucapan yang keluar dari lisan. Jangan sampai. Penuntut ilmu harus lemah lembut ya di dalam ucapan dan di dalam perbuatan. Perbuatan contohnya apa? Contohnya ya nggak suka ngempas-ngempas, buka pintu, nutup pintu keras, nggak boleh seperti itu. Ya, lembut, ya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kelembutan. Allah itu maha lembut dan Dia mencintai kelembutan. Dan kelembutan itu, kata Nabi SAW, tidaklah menempel pada sesuatu, melainkan akan menjadikan sesuatu itu indah. Menjadikan sesuatu itu indah, ya. Kemudian yang keberapa lagi? 14 ya. Yang ke-14, perhatian. Penuntut ilmu harus perhatian. Ya, harus apa? Perhatian. Siapa yang memperhatikan, maka dia akan mengetahui. Ketika dia nuntut ilmu, dia betul-betul memperhatikan ilmu yang disampaikan, ya, sehingga dia pun mengetahui dan memahami ilmu itu dengan baik. Makanya ada ungkapan ta'ammal tudrik, perhatikanlah, niscaya engkau akan memahami dan mengetahui. Beda sama orang yang gak perhatian, ngaji, duduk di majelis ilmu tapi main HP, ngobrol, ya, lakukan hal yang sia-sia, tidak memperhatikan apa yang disampaikan, maka dia jauh dari memahami dan mengetahui ilmu tersebut, ya. Jadi kita di dalam menuntut ilmu mesti apa? Memperhatikan apa yang disampaikan, kemudian mencermati, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita. Kemudian perhatian di sini juga, yaitu seorang penuntut ilmu harus memperhatikan, ya, dirinya ketika berbicara, ketika berbuat. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya ketika dia akan berbicara, dia perhatikan dulu apakah yang akan dia bicarakan, yang akan dia ucapkan itu diridhai oleh Allah atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka ucapkan, lepaskan dari lisannya kata-kata tersebut, ya. Namun kalau sekiranya ketika dia perhatikan ternyata ucapannya ini, pembicaraannya ini, perkataannya ini adalah sesuatu yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, maka dia tahan. Dia apa? Dia tahan. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi SAW, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik. Yang baik-baik itu adalah yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kalau tidak, kata Nabi SAW, falyasmut, maka hendaklah dia apa? Diam, mudah, gak jadi bicara. Begitu juga ketika dia akan berbuat, melakukan ini dan itu, dia lihat apakah ini yang akan dia lakukan dicintai dan diridhai oleh Allah, atau justru sebaliknya dibenci dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya dicintai dan diridhai oleh Allah, maka hendaklah dia lakukan. Tapi kalau sekiranya enggak, maka hendaklah dia menahan dirinya dari melakukan hal tersebut. Makanya para ulama mengatakan, barang siapa yang memperhatikan akibat dari perkataan dan perbuatannya sebelum dia mengatakan ataupun melakukan
suatu amalan, maka dia akan terjaga dari hal-hal yang buruk. Ketika dia perhatikan ucapannya, perbuatannya, sebelum dia ucapkan atau dia lakukan, maka dia akan terjaga dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak, maka kita dikhawatirkan akan jatuh ke dalam perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berfikirlah terlebih dahulu sebelum apa? Berucap dan berbuat. Berfikirlah sebelum berucap dan berbuat. Ini kalau sekiranya kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka kita nggak akan menyakiti orang lain. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan diri kita dan orang lain, karena kita berpikir akibatnya apa ini? Ini kalau saya melakukan ini akibatnya apa? Oh, ternyata orang akan sakit hati sama saya. Orang akan benci sama saya. Oh, ini ternyata akibatnya Allah Subhanahu wa taala akan murka, marah sama saya. Akibatnya saya akan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka dia akan betul-betul berhati-hati di dalam berucap dan berbuat. Kemudian yang ke-15, yang terakhir, tekun dan teliti. Tekun dan teliti. Penuntut ilmu harus memiliki sifat tekun, rajin, ulet, nggak malas-malasan, nggak malas-malasan. Karena ilmu tidak akan pernah didapat oleh orang yang malas, ilmu tidak akan pernah didapat oleh orang yang malas. Bahkan salah seorang salaf yang bernama Abu Abdurrahman bin Hatim pernah mengatakan, la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu nggak akan diperoleh dengan jasad yang malas, suka santai-santai, jasad yang terbiasa dimanjakan, enak, Karena orang yang tekun, dia akan lebih sibuk menuntut ilmu, mencari ilmu ketimbang apa? Memikirkan makan, memikirkan minum, senang-senang, main-main dan seterusnya. Makanya penuntut ilmu harus tekun, harus rajin, harus ulet di dalam mencari ilmu, dan kemudian teliti. Teliti. Teliti maksudnya apa? Tidak lalai. Teliti. Di dalam segala hal dia teliti orang. Maka orang yang teliti disebutkan oleh para salaf adalah tanda kepintaran seseorang. Orang yang teliti adalah orang yang pintar. Betul-betul dia teliti keadaannya atau ucapan orang dan lain sebagainya. Teliti di dalam menghadapi musibah, teliti di dalam menjalankan tugas dan seterusnya. Tidak asal-asalan, tidak lalai, akan tetapi teliti. Maka orang yang tekun, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yang tekun maka dia akan beruntung, akan sukses. Dan yang teliti maka dia akan selamat. Maka milikilah sifat tekun dan teliti. Nah, inilah 15 sifat atau adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Saya ulangi lagi dari awal. Pertama, ilmu adalah apa? Ilmu adalah apa? Ibadah. Maksudnya di sini ilmu adalah ibadah apa? Ikhlaskan niat ketika menuntut ilmu. Kemudian ikutilah jalan para salafus saleh. Salafus saleh siapa? Salafus saleh siapa? Sahabat. Ini jangan sampai nggak tahu. Salafus saleh itu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, takut kepada Allah. Penuntut ilmu harus takut sama Allah. Jangan berani sama Allah. Jangan menentang Allah Azza wa Jalla. Bahkan buah ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Kunci dan inti ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Kemudian yang keempat,
selalu merasa diawasi oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi makhluk, Maha mengawasi makhluknya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu benar-benar mengawasi apapun yang kamu lakukan. Maksudnya apa? Kata Abdullah bin Abbas, maksud pengawasan Allah yasma'u wa yara. Allah itu maha mendengar dan maha melihat apapun yang kita ucapkan dan apapun yang kita lakukan, didengar dan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, rendah hati dan tidak sombong. Rendah hati dan tidak apa? Sombong. Kemudian yang keenam, qanaah dan zuhud. Kemudian yang ketujuh, berhias dengan keindahan ilmu, seperti yang tadi kita sebutkan, tenang, wibawa, khusyuk, ya, tawadu, istiqomah. Kemudian yang kedelapan, berhias dengan kesopanan, baik dalam ucapan maupun dalam tindakan atau perbuatan, dengan bentuk apa? Akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, wajah yang berseri-seri, kemudian menyebarkan salam, kemudian mendoakan kebaikan buat orang dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan, berjiwa ksatria, ya, berjiwa ksatria. Maksudnya apa? Berani, teguh, ya, dengan berpegang kepada kebenaran, sabar, ya, tidak lemah dan seterusnya atau tergesa-gesa, tenang. Kemudian yang ke-10, menjauhi kemewahan, menjauhi kemewahan. Karena kemewahan itu akan menghalangi kita dari apa? Dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menghalangi kita dari ilmu dan seterusnya. Kemudian yang ke-11, menghindari forum-forum yang sia-sia. Forum-forum yang sia-sia seperti yang tadi kita sebutkan, forum yang di situ orang-orang melakukan kemungkaran atau orang-orang melakukan debat kusir, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk memperlihatkan bagaimana dia mengalahkan lawannya. Ini jauhi forum-forum yang seperti ini. Kemudian yang ke-12, menghindari apa tadi? Kekacauan. Hal yang lagi rame, orang, ya, jatuh ke dalamnya atau sibuk mengurusnya atau kekacauan, maka kita jauhkan diri kita dari fitnah ini. Karena kalau kita nimbrung akan membawa kita kepada kesalahan dan kehancuran. Kemudian yang ke-13, berhias dengan apa? Kelemah lembutan. Penuntut ilmu harus apa? Harus lembut di dalam tutur kata, di dalam perbuatan. Kemudian yang ke-14 tadi apa? Perhatian, ya, perhatian. Kemudian yang ke-15, tekun dan teliti. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pasal yang ketiga tentang metode belajar atau bagaimana kita mempelajari ilmu agama ini agar kita sampai kepada tujuan kita, yaitu faham dan mengerti akan ilmu agama. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.